Kapan diingat, kata Nabi SAW. Hanya ini. Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qadha 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Loh, ini pernah terjadi soalnya. Saya pernah umroh, bimbing umroh, dan ada beberapa jemaah saya yang baru ikut dengan saya, lalu dia mengatakan, Ustaz, kami dulu diajarin sebelum ini sama pembimbing kami disuruh qadha sholat. Jadi habis sholat duhur, sholat lagi duhur. Berapa rakaat pun kami mampu untuk sholat-sholat, niatkan sholat-sholat dulu yang tertinggal gitu. Padahal dia tidak tahu sholat tertinggal yang mana, berapa, pokoknya sholat aja, semampunya kerjain. Ini nggak ada dalilnya ini. Bahkan menunjukkan sholat yang ditinggalkan itu banyak. Layadri adadaha, dan kemudian dia tidak tahu hitungan sholat yang ia tinggalkan karena saking banyaknya sholat yang ia tinggalkan. Yajibu alaihi an yaqdiya hatta yatayaqqana bara'ata zimmatihi. Maka bagi orang tersebut tetap wajib untuk mengqadha sholatnya hatta yatayaqqana bara'ata zimmatihi, sampai ia yakin bebas dari tanggungan sholat tersebut. Jadi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini ada permintaan dari netizen untuk saya menjelaskan tentang qadha'us shalah yang lama atau sudah bertahun-tahun dia tidak melaksanakan sholat dan kemudian dia taubat. Bagaimana dengan beberapa tahun, katakanlah 40 tahun dia tidak sholat, apakah wajib qadha atau bagaimana, dan bagaimana cara qadhanya? Kan kapan diingat, kata Nabi SAW. Hanya ini. Tapi kalau ada orang tidak sholat selama 40 tahun, terus sekarang baru taubat, terus dia mau qadha 40 tahun, ini nggak ada dalilnya. Loh, ini pernah terjadi soalnya. Saya pernah umroh, bimbing umroh, dan ada beberapa jemaah saya yang baru ikut dengan saya, lalu dia mengatakan, Ustaz, kami dulu diajarin sebelum ini sama pembimbing kami disuruh qadha sholat. Jadi habis sholat duhur, sholat lagi duhur. Berapa rakaat pun kami mampu untuk sholat-sholat, niatkan sholat-sholat dulu yang tertinggal gitu. Padahal dia tidak tahu sholat tertinggal yang mana, berapa, pokoknya sholat aja, semampunya kerjain. Ini nggak ada dalilnya nih. Bahkan ini ada permintaan netizen untuk saya mengupas tuntas secara kajian fikih yang disampaikan oleh para ulama dari 4 madhab. Karena persoalan ini memang berangkatnya dari apa yang disampaikan Ustadz Salafi, bahwa qadha sholat itu yang ada dalilnya itu bagi orang yang lupa saja. Di luar lupa itu tidak bisa untuk kita katakan ada dalilnya. Dan kemarin saya sudah menjelaskan bahwa uzur ataupun tanpa uzur itu tetap wajib untuk mengqadha sholat. Dengan artian lupa ataupun tidak lupa, maka harus mengqadha sholat. Bahkan yang biwiri uzrin, yang tanpa lupa atau tidur, maka itu aulawiyah, lebih utama kewajiban untuk mengqadha. Dan sekarang persoalannya dalam mengqadha sholat yang sudah lama dia tidak sholat, apakah tetap wajib qadha? Ya, dengan sengaja apakah tetap wajib qadha, ataupun tidak sengaja apakah wajib qadha? Dalam kitab Madzahib al-Arba'ah dijelaskan redaksinya sebagaimana berikut: man alaihi fawaid la yadri adadaha yajibu alaihi an yaqtiya hatta yatayaqqana bara'ata zimmatihi inda syafi'iyati wal hanabilati. Barang siapa yang baginya ada sholat yang tertinggal, fawaid ini ya, ini bukan satu sholat tapi banyak sholat ia tinggalkan. Dengan artian ketika banyak sholat yang ia tinggalkan, maka bisa dipastikan 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 hari, 3 hari, pokoknya lebih dari 1 sholat. Ini fawaid. Fawaid itu jamak, menunjukkan sholat yang ditinggalkan itu banyak.
la yadri adadaha, dan kemudian dia tidak tahu hitungan sholat yang ia tinggalkan karena saking banyaknya sholat yang ia tinggalkan. Yajibu alaihi an yaqdiya hatta yatayaqqana bara'ata zimmatihi, maka bagi orang tersebut tetap wajib untuk mengqadha sholatnya hatta yatayaqqana bara'ata zimmatihi, sampai ia yakin bebas dari tanggungan sholat tersebut. Jadi yang menjadi madar atau tolak ukur atau barometer menurut Syafi'iyah dan kemudian Hanabilah, bahwa ketika la yadri adadaha, dia tidak tahu berapa hitungan sholat yang ia tinggalkan, maka dia tetap wajib qadha, sehingga ada keyakinan bahwa sholat yang tertinggal ia sudah melaksanakan atau memenuhi. Hatta yatayaqqana bara'ata zimmatihi. Ini menurut dari kalangan Syafi'iyah dan kemudian Hanabilah. Dan kemudian selanjutnya redaksi waqala al-malikiyatu wal hanafiyatu. Ini prinsip dari Malikiyah dan kemudian Hanafiyah. Yakfi an yagliba ala dhannihi bara'atu zimmatihi. Kalau menurut Malikiyah dan Hanafiyah dalam cara qadha atau wajib qadhanya bagaimana, sedangkan sholat yang ia tinggalkan tidak diketahui berapa hitungannya, maka dia cukup menggunakan dzon qawi, praduga yang kuat bahwa dia mengqadha dan memang tanggungannya sholat yang ia tinggalkan dengan praduga yang kuat sudah terselesaikan. Jadi ada dua poin. Kalau dari kalangan Syafi'iyah dan kemudian Hanabilah, ini agak begitu ketat, harus mempunyai keyakinan bahwa ia sudah melaksanakan tanggungannya atau sholat yang ia tinggalkan sudah terpenuhi. Tapi kalau dari kalangan Malikiyah dan kemudian Hanabilah, maka cukup dengan praduga yang kuat bahwa ia sudah menuntaskan sholat yang ia pernah tinggalkan dengan cara qadha. Kemudian poin yang ketiga, dari 4 madhab ini tetap mewajibkan qadha sholat bi uzrin am bi ghairi uzrin, baik dengan disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi seperti itu konsepnya. Ini permintaan netizen. Jadi kalau ada seseorang yang menyatakan bahwa untuk qadha sholat yang selain lupa itu tidak ada dalilnya, itu mah kelewatannya. Apalagi ini ulamanya, ini ulama salaf, ini bukan ulama kholaf. Dari kalangan Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah yang tetap mengikuti kepada Al-Imam Asy-Syafi'i, Maliki, Ahmad bin Hambal, dan kemudian Abu Hanifah atau Hanafi. Jadi seperti itu. Kalau dikatakan tidak ada dalilnya, wah ini satu pemahaman yang butuh kita luruskan ya, agar tidak termakan oleh teks redaksi hadis yang secara lahiriah. Ini sekedar kalau kita bahas dalam konteks fikih. Dan kemarin pun saya juga pernah membahas tentang persoalan ini, tapi persoalan ini lewat kajian hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Dan sedangkan dalam konteks Madzahibil Arba'ah atau kitab Madzahibil Arba'ah yang mengupas tuntas tentang persoalan hukum yang tak lepas dari pendapat Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan kemudian Hanafiyah. Tetap ini kesimpulannya atau natijah yang dari saya bacakan dalam kitab Madzahib Al-Arba'ah, tetap wajib qadha. Tapi cara qadhanya bagaimana? Kalau dari Syafi'iyah, Hanabilah, ketika sholat banyak yang ditinggalkan itu harus dengan cara mempunyai keyakinan sholatnya sudah terselesaikan dengan cara qadha. Kalau dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah, ini tidak butuh dengan keyakinan yang kuat, tapi dengan praduga yang kuat bahwa dia sudah menuntaskan beberapa sholat yang ia tinggalkan. Jadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.